Kita langsung ke Tabanan, ada upaya menarik tadi dari Bung Argawo. Dalam upayanya di tengah pandemi dia meluncurkan film dokumenter. Kira-kira upaya apa itu, Bung Argawa? Oke. Sebenarnya sih kalau dibilang itu hanya ini aja, menangkap realita aja. Maksudnya untuk menangkap realita aja di tengah pandemi kan kerja-kerja jurnalistik itu jadi makin berat gitu. Sementara mungkin publik juga nggak luput ya dari perhatian itu, karena seperti yang dibilang Mas Yoyo tadi, ya jurnalistik atau wartawan itu perlu, media itu perlu untuk sebagai penyeimbang gitu. Artinya film ini pun sebenarnya dari story yang sederhana gitu, dari bagaimana sih wartawan TV, wartawan foto sama wartawan cetak atau online itu bekerja gitu. Karena saya masih yakin sih, karena tidak semua publik tahu bagaimana sih wartawan itu bekerja gitu. Ketika publik itu tahu bagaimana wartawan itu bekerja, risiko apa yang mereka hadapi, kepedulian publik terhadap dunia jurnalistik itu akan jadi makin bertambah ya. Karena semakin banyak masyarakat yang paham dan mengerti ya bagaimana cara kerja jurnalis itu, ya artinya kepedulian mereka akan makin meningkat gitu. Karena sampai saat ini kalau kita berbicara kebebasan pers, ya terakhir kasus wartawan Detik kayak gitu, terus kasus salah satu teman saya di Kalimantan, dia Nanta juga, meskipun di Dewan Pers sudah sudah diberikan jalan ya, maksudnya ada hak jawab dari pihak saya sebut aja itu yang membuat berita itu, sebut merek ya, Kumparan, tapi tetap juga masuk ke ranah hukum gitu. Dan sampai saat ini informasi yang saya dengar, dia Nanta ini masih ditahan gitu, bahwa kerja kita itu saya potong Bu. Jadi film dokumenter itu sebagai upaya untuk menggambarkan bagaimana kerja jurnalis selama COVID-19 ya. Iya, Mas, secara garis besarnya itu. Kan hampir dari tiga tokoh yang saya wawancara ini, karakter ini memang mengatakan memang mereka takut gitu. Di satu sisi memang ketika turun ke lapangan itu mereka was-was, takut. Ketika ada sesuatu di diri mereka sendiri, misalkan ada gangguan kesehatan, ya orientasinya sudah ke COVID gitu. Dan itu saya sendiri juga mengalami gitu, karena kadang-kala harus turun ke lapangan juga gitu. Dan sampai saat ini setahu saya persoalan kesehatan jurnalis ini masih minim ya. Terutama soal visi pendampingan secara psikologis, terkait juga dengan pemeriksaan kesehatan, itu setahu saya sih belum ada gitu. Dan itu begitu penting gitu. Dan dari film ini sebenarnya hanya menggambarkan satu sisi aja, bagaimana mereka bekerja dan tantangan apa yang mereka hadapi gitu. Oke, terima kasih Bung Argawo. Jadi upaya adalah bagaimana penggambaran. Kita ada tamu dulu adalah jurnalis yang sangat senior, ya bisa dibilang malah melintang di berbagai media, yaitu Bung Nengah Mulyarto. Mungkin bisa diceritakan, artinya dulu Bung kan di media radio, artinya radio punya cerita lain gitu loh. Guncangan begitu hebat, datangnya cetak, kemudian ada juga online sekarang, terus kemudian sampai sekarang ada juga COVID-19 gitu. Artinya kalau radio bahkan justru dulu itu ada prediksi radio itu akan hilang gitu, tapi sampai sekarang kan ternyata masih eksis gitu ya. Nah, itu cerita lain dari radio. Tapi yang ingin saya peroleh dari cerita teman tadi, kurang lebihnya seperti apa kalau menurut Bung Mulyarto? Ya, kondisi seperti saat ini kan emang menjadi tantangan dari kita. Mungkin saya tidak terlalu banyak terlibat di lapangan untuk saat ini. Karena kalaupun terlibat di lapangan sudah ada reporter dan country yang lebih banyak bergerak, jadi saya lebih banyak di belakang layar. Kalaupun saya melakukan liputan, itu lebih banyak saya menggunakan strategi by phone atau memanfaatkan WA call. Jadi saya lebih sering sekarang membuat dalam dua versi gitu. Satu saya buat versi online, satu versi saya buat versi audio. Nah, yang audio saya memang khususkan taruh di podcast. Jadi saya buat podcast sendiri, dalam artian itu untuk menjaga kemampuan saya untuk di radio.
Dan memang beberapa teman yang di radio sempat mengambil podcast saya untuk mereka siarkan gitu. Jadi itu semacam sukarela lah, terserah teman-teman, itu pun untuk memancing sebenarnya radio bisa mulai berkreasi lagi. Nah, kalau bercerita tentang kondisi saat ini, memang harus diakui semua orang dalam kondisi down. Tetapi sebagai seorang jurnalis kita harus punya kreasi, harus punya strategi. Langkah apa yang harus diambil? Satu sisi liputan tetap berjalan, tetapi dengan biaya yang ringan. Ataupun kalau kita ke lapangan harus diperhitungkan bahwa itu sangat penting sekali dan biayanya harus kita sudah pasti perkirakan gitu. Kalau memang tidak perlu verifikasi dan hanya perlu konfirmasi, ya cukup melalui WA call ataupun memanfaatkan aplikasi yang lain yang bisa mendukung apa yang ingin kita capai. Kalau audio, ya audio kita utamakan, tapi di luar itu kita bisa manfaatkan. Kalau memang ke lapangan kita harus pastikan bahwa apa yang kita ingin pastikan verifikasi di lapangan itu memang menjadi target utama. Jangan sampai ke lapangan hanya sekedar konfirmasi gitu. Yang kalau kondisi saat ini kan kita hanya dijajali dengan rilis yang dari Pemprov, instansi. Dan teman-teman reporter ataupun jurnalis yang di lapangan kan kalah cepat dengan rilis yang dikirim ke redaksi gitu. Nah, mungkin Beligawe merasakan gitu. Karena Beligawe juga nyambi di tempat saya ini mengelola media, jadi merasakan begitu media yang berita yang dia kirim harus ada nilai lebihnya dibandingkan rilis yang dikirim oleh humas gitu. Nah, kelebihan-kelebihan ini yang bisa menarik daripada redaksi sehingga apa yang disetor oleh country itu bisa naik sehingga menjadi daya tambah ekonomi bagi teman-teman gitu. Kalau nilainya rendah, ini kan jadi redaksi, waduh ini nggak bisa dinaikkan gitu. Tapi redaksi juga akan berpikir bahwa dia harus memperhitungkan teman-teman di daerah harus bisa hidup gitu. Dalam kondisi seperti ini juga kan manajemen di media itu pasti akan memperhitungkan operasionalnya, berapa orang yang bisa memang fokus dan liputannya bernilai gitu. Dan inilah kecerdasan dari teman-teman kemudian harus melihat apa yang bisa diangkat dan menarik. Nah, kalau di musim COVID seperti gini, saya cenderung menghindari berita yang COVID gitu. Saya justru mencari isu-isu yang lain. Mungkin teman-teman sempat membaca beberapa berita yang saya buat, mungkin lebih banyak ke akademis gitu. Dari hasil-hasil penelitian, kayak yang terakhir kemarin, bagaimana dampak penyemprotan disinfektan, tetapi hasil kajian dari seorang peneliti gitu. Jadi itu nilainya beda dengan berita-berita COVID yang sudah tersebar gitu. Orang pun ada yang memang satu sisi sudah bosan dengan berita COVID, tapi satu sisi juga mereka masih mencari untuk sekedar informasi tambahan. Nah, kembali kepada kita seberapa kreatif kita membuat liputan untuk kemudian bisa menarik daripada media untuk menayangkan. Ya memang untuk beberapa media mereka akan melakukan pengeditan yang cukup besar gitu. Bagaimanapun juga mereka pasti akan memperhitungkan berapa biaya yang mereka keluarkan, berapa mereka akan bisa menghasilkan pendapatan dari iklan yang mereka tarik. Kalau boleh diakui mungkin sekarang kalau dulu sebelumnya kan bisa dibilang 70-80% iklan yang masuk adalah iklan Pemda gitu. Kalau sekarang mereka sangat tergantung dari iklan Pemda ini, sangat tergantung sekali gitu. Apalagi kondisi saat ini dari pariwisata tidak ada beriklan, dari industri yang lain juga iklannya juga seperti Bang Yoyo tadi bilang itu ditahan gitu. Mungkin itu dulu yang bisa saya share. Terima kasih Bung Mul. Dari pemaparan tadi kira-kira menurut Bung Yoyo seperti apa? Jadi bagaimana menjaga sebuah idealisme di tengah masa pandemi ini? Saya sih agak meragukan ya ketika ya untuk bertahan hidup bagus, artinya inisiatif-inisiatif pribadi kawan-kawan untuk bertahan gitu. Tapi itu sangat mengganggu untuk idealismenya atau profesionalismenya. Jadi bagaimanapun juga ketika ekonominya terganggu, dia tidak bisa bekerja secara maksimal. Jadi gangguan-gangguan itu yang sangat berat. Atau misalkan di sebuah media gitu ya, ketika situasi ekonomi perusahaannya agak berat gitu ya, menjaga agar reporternya
menghasilkan liputan-liputan yang bagus itu juga nggak mudah. Artinya memberikan tekanan-tekanan baru terhadap reporter atau jurnalis itu serba susah gitu. Jadi, karena bisa jadi perusahaannya tidak bisa memberikan hak-hak jurnalisnya secara maksimal gitu. Itu menjadi perhatian. Jadi saya justru agak mengkhawatirkan ketika pekerjaan-pekerjaan sampingan itu dikhawatirkan malah mengurangi profesionalisme kita. Akhirnya berita-berita yang kita buat bisa jadi hanya menggugurkan kewajiban, yang penting ada beritanya gitu. Nah, itu akan menjadi persoalan baru gitu. Situasinya adalah medianya berat, diharapkan bisa menghasilkan karya-karya jurnalistik yang baik, yang berbobot. Satu sisi jurnalisnya seperti kehilangan semangat untuk menjalankan profesinya, karena dibebani oleh persoalan-persoalan ekonominya, sehingga dia mencari jalan-jalan keluar baru untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, ini juga harus menjadi pendiskusian kita. Kita harus seperti apa gitu. Ya, yang seperti tadi itu kalau saya bilang beban-beban perusahaan media itu harus bisa diperingan melalui kebijakan pemerintah, itu bisa diperingan. Kalau cetak misalkan pajak, diantaranya misalkan dari dulu misalkan pajak kertas yang tidak pernah disetujui oleh pemerintah untuk kurangi atau dihilangkan misalkan. Itu sampai hari ini tidak pernah. Itu juga bisa untuk mengurangi biaya operasional dan pajak-pajak yang lain. Dalam situasi hari ini ketika situasinya sudah normal, mungkin kembali dibebankan kembali, nggak masalah. Bung Yahya, sorry, saya potong dulu. Kayaknya Bung Yahya Umar sudah terkoneksi ini dari Buleleng. Sekarang sepertinya sudah tidak di jurnalistik lagi sepertinya. Apakah itu dampak dari COVID-19 atau bagaimana? Ini harus diklarifikasi ini. Ya, bisa dua-duanya, bisa iya, bisa tidak sebenarnya ya. Saya memutuskan mengundurkan diri di tempat saya bekerja dulu karena ada beberapa persoalan di dalam yang mungkin tidak bisa saya ceritakan di sini. Ya. Gelut dengan dunia tulis-menulis, begitu ya, Bung? Sering nulis puisi, sekarang memulai lagi nulis puisi, menulis cerpen, dan bahkan dengan segala keterbatasan kemudian berusaha usaha lain menerbitkan buku gitu. Siapa tahu ada rezeki di situ kan gitu untuk menutupi selama 3 bulan belakang ini tidak bekerja lagi sudah. Kemudian tiba-tiba pingin dengan segala keterbatasan pingin menjual foto-foto, akhirnya latihan foto, latihan bikin video, bikin YouTube, walaupun mungkin hasilnya belum maksimal, tapi minimal ada kegiatan sehingga kita tidak terlalu down banget gitu. Artinya juga terdampak COVID ya sebenarnya ya, Bung ya? Ya, sebenarnya ada beberapa teman yang mengajak untuk bikin online, misalnya ada yang mengajak untuk bekerja di koran-koran yang lain, tapi karena ada COVID ini kan saya kan tinggalnya di Singaraja. Yeah. Jadi tidak bisa aktivitas ke Denpasar sehingga berkurang sama sekali. Itu keterbatasannya. Apa yang kita sekarang sih saya sudah berusaha untuk merintis bikin website kecil-kecilan secara pribadi, walaupun mungkin masih sebatas tulisan-tulisan yang bukan news. Kalaupun news itu karena ada teman-teman dari Humas, dari mana yang ngirim nulis, kita coba
ini, atau ada kolega dari anggota dewan atau apa yang ngirim rilis, kita coba muat di web yang kita rancang sendiri dengan segala keterbatasannya. Siapa tahu dari situ bisa kita kembangkan. Tidak profesional misalnya seperti punyanya Beli Mulyarto misalnya yang sudah berpenghasilan gitu. Ya. Siapa tahu dari sana kita nanti bisa berkembang gitu. Oke, terima kasih Bung Yaya. Terima kasih Mas. Yeah. Karena waktu tidak terasa kita sudah hampir sudah 1 jam lebih, bahkan sudah hampir 1,5 jam untuk mengakhiri dan harus berakhir ngobrol seputar Bali edisi pertama ini, daya dan upaya jurnalis menjaga idealis di masa pandemi. Tapi sebelum saya tutup, ada beberapa statement dari narasumber kita. Yang pertama dari Bung Nandang. Ya, jadi yang pertama ya kita sama-sama memahami kondisi sekarang ini, tapi kemudian kita juga harus bisa yang tidak kemudian menyampaikan hal-hal yang bisa dikatakan meremehkan gitu. Tetapi yang paling penting dari kita adalah kita harus memang memahami, dan kita juga harus tetap mempertanyakan secara kritis nanti kedepannya ini bagaimana. Ketika pun kalau pandemi ini dalam tatanannya akan menjadi new normal, kita juga harus kembali mempertanyakan new normalnya itu untuk masyarakat saja. Terus kemudian new normalnya ini seperti apa yang untuk pemerintah. Karena yang mengatur semua ini kan pemerintah, jadi jangan hanya masyarakat yang disuruh patuh melakukan tata kehidupan sehat dengan cara new normal, tapi dari pemerintahnya dalam tanda kutip sering abai dalam beberapa aspek seperti itu. Yeah. Terus yang untuk yang kawan-kawan jurnalis tetap menjaga idealisme dalam peliputan, artinya apapun itu juga kondisi seperti apa yang terjadi itu harus kita beritakan, bukan berarti kemudian ada bantuan dari salah satu kelompok kemudian kita tidak berani memberitakan hal yang jelek tentang mereka. Karena apa, sekali lagi kita ini membuat berita bukan hanya untuk sensasi, tapi yang lebih penting adalah kita berani mengkritisi dan berani memberikan kebenaran kepada masyarakat mengenai informasi itu sendiri. Saya pikir itu, Bung Ali. Ya, terima kasih. Lanjut statement dari Sekretaris Aji Kota Denpasar dari Mas Yoyo. Ya, terima kasih. Kalau menurutku adalah bahwa penyelamatan medianya itu perlu dilakukan. Jadi keringanan atau beban-beban yang dalam biaya produksi itu bisa dikurangi. Jadi peran pemerintah ini sangat diperlukan baik secara nasional maupun lokal di lokal daerahan seperti itu. Jadi kayak misalkan pajak untuk yang terkait dengan produksi itu juga BPJS dan sebagainya itu bisa untuk mengurangi beban perusahaan media itu. Karena dampaknya adalah ketika mengurangi itu maka perusahaannya akan tetap bertahan. Dengan seperti itu maka masih bisa membuat karya-karya jurnalistik, fungsi medianya masih berjalan. Itu yang pertama. Terus yang untuk kelokalan, kalau untuk di Bali sendiri, kalau menurutku adalah ini yang paling mendesak adalah kayak misalkan di Pemprov itu sendiri ada anggaran untuk penyelamatan media, misalkan itu bisa dibuat setransparan mungkin misalkan, untuk penyelamatan media itu. Menurutku penyelamatannya bukan per wartawan itu bagus, maksudnya kayak bantuan-bantuan untuk wartawan juga bagus, tapi menurutku adalah lebih baik adalah lewat perusahaannya, karena yang kita selamatkan adalah karya-karya jurnalistiknya. Kalau wartawannya masih bisa hidup dengan usaha-usaha sendiri, tapi kalau medianya tutup,
ya percuma juga, punya karya-karya jurnalistik nggak ada juga. Nah, makanya yang penting adalah bagaimana perusahaannya diselamatkan ya agar karya-karya jurnalistik bisa tetap ada. Itu. Jadi prinsip untuk yang di Pemprov sendiri itu dibuat setransparan mungkin, untuk media online seperti apa, media cetak seperti apa, dan lainnya seperti apa, sehingga bisa diselamatkan semuanya. Jangan memandang yang ini kritis, yang ini bisa bekerjasama dengan Pemprov, terus yang bekerjasama dibantu, yang kritis nggak dibantu, ya itu menjadi persoalan juga. Kalau menurutku adalah ini yang kita selamatkan adalah, katanya media itu kan pilar demokrasi, salah satu pilar yang keempat. Jadi yang kita selamatkan adalah demokrasinya itu sendiri. Ya itu. Terus untuk yang di tingkatan internal di teman-teman media sendiri ya seperti tadi, saling bantu itu mungkin itu perlu digalakan. Ada kawan-kawan yang coba untuk berusaha untuk bertahan, itu bisa saling membantu. Menurutku itu juga perlu. Tapi yang prinsip adalah bahwa kerja-kerja profesional sebagai jurnalis tetap bisa dipertahankan. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih semua para narasumber dan semua pemirsa telah bergabung dalam Bali, ngobrol seputar Bali, dalam topik daya dan upaya jurnalis menjaga idealis di masa pandemi. Jadi tidak akan saya simpulkan, tapi biarlah para pemirsa yang menyimpulkan. Tapi sebelum saya tutup, kepada kawan-kawan, kepada pemirsa, ya di tengah masa COVID-19 ini jangan lupa pakai masker, kemudian jaga jarak, tetap di rumah saja, jaga kesehatan dan imunitas, kemudian cuci tangan dengan air mengalir, membersihkan tempat-tempat yang sering tersentuh, kemudian jangan lupa berdoa deh, dan tetap semangat dan tetap optimis, serta terus bergerak untuk bertahan. Saya Ali dari Mini Studio Boom Production. Terima kasih. Selamat datang.